Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Sansai Kepri pada channel Akademik Sansai Kepri Official. Perlu kami sampaikan bahwa ini channel Akademik Sansai Kepri Official merupakan channel resmi dari Sansai Kepri yang akan memberikan informasi seputar pendaftaran, pengumuman kelulusan, pemberkasan UKT, penentuan nominal UKT, pengisian KNS, pelaporan atau tutorial-tutorial yang dapat mendukung proses perkuliahan di Sansai Kepri. Untuk itu kami menyarankan kepada segenap sivitas akademika, terutama mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya yang tidak ingin ketinggalan informasi, kami menyarankan untuk segera lakukan like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar informasi terbaru bisa Anda dapatkan. Baik Bapak Ibu orang tua wali, Bapak petugas operator sekolah ataupun calon mahasiswa yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sosialisasi tentang pendaftaran jalur seleksi prestasi akademik. Sebelum itu kami infokan bahwa di Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepri, untuk proses pendaftaran mahasiswa baru kita terdiri atas 3 jalur, yaitu yang pertama yang seperti Bapak lihat sekarang, Bapak Ibu lihat sekarang ini adalah jalur SPAN, yaitu seleksi prestasi akademik. Keuntungannya jika Anda melakukan pendaftaran di jalur seleksi prestasi akademik ini, Anda tidak akan dikenakan biaya pendaftaran, kemudian tidak akan mengikuti atau tidak melalui proses seleksi atau ujian tes saringan masuk. Akan tetapi berkas yang Anda upload di pendaftaran PDDS itu yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan Anda layak lulus atau tidak di lembaga atau di perguruan tinggi tujuan Anda. Kemudian pada jalur seleksi prestasi akademik ini keuntungan sangat banyak, diantaranya menjadi prioritas sebagai penerima bantuan beasiswa KIP kuliah. Kemudian untuk beasiswa lain bisa berupa subsidi UKT. Mungkin Anda akan lebih dominan mendapatkan UKT rank pertama nominalnya sekitar Rp400.000. Maka kepada calon mahasiswa atau Bapak Ibu yang akan mendaftarkan anaknya di jalur prestasi akademik, itulah diantaranya kelebihan jalur prestasi akademik atau sering disingkat dengan seleksi prestasi akademik nasional atau SPAN. Kemudian jalur yang kedua yaitu ada namanya jalur UMPTKIN, yaitu ujian masuk perguruan tinggi negeri. Ini khusus untuk perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama atau perguruan tinggi keagamaan Islam. Nah, pada jalur ini akan dibuka sesudah jalur seleksi prestasi akademik tutup, kemudian baru dibuka jalur ini. Nah, jadi pada jalur ini sama sebenarnya dengan jalur mandiri kampus, hanya saja jalur mandiri ini fokusnya pengelolaannya itu, sistemnya itu, atau yang akan melakukan seleksinya itu dari pusat sesuai dengan penunjukan panitia yang dilakukan oleh kementerian. Kemudian jika Anda tidak lulus juga di seleksi yang kedua ini, yaitu jalur UMPTKIN, Anda boleh melakukan pendaftaran di pilihan yang ketiga, yaitu pilihan terakhir, yaitu namanya mandiri kampus. Ya, mandiri kampus. Untuk teknik pendaftarannya nanti kita akan bagi juga tutorial cara mendaftarkan UMPTKIN dan tutorial cara mendaftar mandiri. Nanti boleh lihat-lihat di channel kita ini, banyak video-video yang Anda mungkin akan sangat berguna untuk Anda dalam proses pendaftaran. Oke, mungkin itu saja untuk sekilas tentang jalur masuk di Sekolah Tinggi Agama Islam, mulai dari jalur SPAN, UMPTKIN yaitu Mandiri Nasional, kemudian ada jalur Mandiri. Oke, kita kembali ke topik penyerahan kita yang awal, ke topik kita pada tutorial kita hari ini, yaitu tentang sosialisasi pendaftaran
jalur seleksi prestasi akademik nasional atau sering kita sebut dengan SPAN. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, mungkin perlu kita dudukkan dulu beberapa istilah yang sering disebut atau yang sering digunakan di proses pendaftaran, mulai dari registrasi akun sampai mendapatkan kartu peserta dari proses dari seleksi prestasi akademik nasional ini. Oke, ini kita mulai dari jadwal. Nah, di jadwal tersendiri ini kita bisa melihat bahwa jadwalnya terdiri dari pengisian PDDS sama verifikasi PDDS. Ini jadwalnya sama, yaitu dari tanggal 20 Januari sampai 13 Februari 2023 dengan durasi lebih kurang 24 hari ini. Kemudian kita juga baru melakukan pendaftaran jika sudah masa pengisian PDDS sama verifikasi data sudah selesai, baru nanti akan diumumkan kembali atau akan dibuka kembali proses pendaftaran siswa. Nah, ini step by stepnya kan sudah jelas nih, tanggalnya kapan, prosesnya apa. Nah, kemudian pada pendaftaran siswa ini baru siswa boleh melakukan pendaftaran, memilih dia mau pilih kampus mana sesuai dengan keinginan dia. Kemudian baru dia mencetakkan kartu peserta, kartu seleksi prestasi akademik atau kartu SPAN. Sesudah itu baru menunggu pengumuman seleksi. Kalau kita lihat dari sini, dari tanggal 20 sampai 10 Maret ini, durasi pendaftarannya ini sekitar 18 hari. Kemudian untuk pengumumannya kan di tanggal 3 April. Maka kita melihat di sini selisih atau durasi waktu penentuan hasil seleksinya ini lebih kurang 25 hari. Nah, kemudian sesudah proses ini semua selesai, baru diumumkan hasil Anda lulus atau tidak. Untuk mengetahui hasil seleksinya, Anda boleh mengunjungi website SPAN Petikin, atau Anda boleh langsung mengunjungi website lembaga atau perguruan tinggi yang Anda tuju. Misalnya Anda ingin kuliah di STAN Sultan Abdul Rahman, nanti boleh Anda lihat di website stankepri.ac.id, atau bisa saja Anda melihat di channel akademik Sensor Kepri official ini. Oke, berikut kita akan membahas tentang istilah-istilah yang sering digunakan di proses pendaftaran jalur seleksi prestasi akademik. Ini sudah kita perjelaskan, yaitu singkatannya PDDS itu adalah pangkalan data sekolah siswa. Kemudian NPSN ini adalah nomor pokok sekolah nasional. Ini saya rasa semua sekolah juga ada. Kemudian NISN adalah nomor induk siswa nasional. KKM itu kriteria ketuntasan minimal. MA itu adalah kode madrasah. MAK madrasah aliyah kejuruan. SMA menengah. Ini mungkin yang agak sedikit menjadi singkatan seperti PDF, yaitu pendidikan diniyah formal ulia. Kemudian FKPPS ini adalah pendidikan kesetaraan pondok pesantren. Ini adalah bentuk-bentuk program terbaru agar sekolah pondok di lingkungan di bawah Kementerian Agama seperti pondok pesantren bisa mengikuti proses seleksi prestasi akademik. Mungkin inilah yang kita maksud tadi, beberapa istilah yang perlu kita tahu sebelum melakukan proses registrasi atau pendaftaran PDDS, atau kemudian pengisian pendaftaran PDDS atau pembuatan akun PDDS, kemudian kita melakukan pengisian data PDDS sampai selanjutnya. Berikut kita akan melihat alur atau skema pendaftaran SPAN Petikin pada tahun 2023. Ini alurnya lebih kurang sama dengan yang tahun lalu. Yang pertama dimulai dari sekolah melakukan login PDDS, kemudian mengisi PDDS, kemudian baru siswa melakukan pendaftaran. Nah, ini kan tugasnya di siswa sudah jelas ini. Kemudian pendaftaran, kemudian menunggu seleksi pengumuman. Nah, ini adalah jalurnya. Kemudian apabila seandainya atau bisa saja terjadi ternyata sebuah sekolah tersebut atau sekolah Anda belum memiliki akun PDDS, maka kita
langkah pertama harus melakukan registrasi pembuatan akun untuk bisa melakukan login di PDDS. Untuk langkah selanjutnya akan kita jelaskan bagaimana cara membuat akun atau dimulai dari mana saja. Perhatikan berikut ini. Ini alur registrasi PDDS, yaitu pertama kita masukkan MPSN, registrasi sekolah, nomor HP, nomor WA, kemudian dapat email WA dan email kepala sekolah, kemudian kita daftar. Maka jika berhasil, inilah alurnya. Jika berhasil, password akan dikirim melalui email kepala sekolah yang dimaksud pada saat pendaftaran sekolah. Ini merupakan langkah untuk melakukan pendaftaran akun PDDS. Kemudian kita akses kembali ke PDDS, kemudian kita login, masukkan password tersebut yang kita dapat dari email kepala sekolah tadi. Kemudian baru kita melakukan pengisian data PDDS. Lebih kurang seperti ini. Unggah KKM semua nih. Untuk jelasnya, perhatikan berikut ini. Nah, oke, ini yang pertama kita akan melakukan login menggunakan akun. Kita sudah punya atau belum? Oke, selanjutnya mendaftarkan sekolah. Apabila Anda tidak memiliki NPSN, maka Anda harus melakukan daftar dulu sekolah Anda melalui Dapodik agar mendapatkan atau emis agar mendapatkan nomor NPSN. Nah, berikut alur atau langkah untuk mendaftarkan atau mendapatkan akun PDDS. Ya, seperti ini. Ini kita jelaskan lebih detail. Ini yang perlu kita siapkan. Kemudian registrasi password kembali, kemudian kita akan mendapat akun PDDS, kemudian dapat untuk login pada PDDS PDDikti. Ini adalah skema seperti yang tadi. Ini lebih detailnya itu yang dia kan tahap per tahap kita jelaskan. Kemudian kita langsung lanjut ke login seperti ini. Kita menggunakan span.ptkin.ac.id. Oke, kita langsung klik PDDS, kemudian seperti ini kita langsung diarahkan dengan pilihan yang sudah punya. Jika belum, kita bisa daftarkan sekolah. Oke, anggap aja kita belum punya, berarti kita harus melakukan penginputan NPSN jika sudah punya NPSN. Jika belum, maka kita harus konfirmasi ke emis atau Dapodik, tergantung lembaga kita. Kalau memang lembaga kita ini yang ingin kita dapatkan NPSN itu di bawah Kementerian Agama, maka kita akan konfirmasi ke emis. Kalau memang sekolahnya umum seperti SMA atau SMK, maka ke Dapodik. Oke, selanjutnya ini ini adalah NPSN. Ini NPSN yang saya isi untuk sebagai contoh saja. Oke, mungkin sampai sini kita bisa enter, karena untuk registrasi selanjutnya kan tergantung dari kode Dapodik. Kemudian akan seperti ini. Kemudian Anda akan melanjut daftar isi seperti ini lebih kurang. Kemudian jika sudah selesai, maka akan mendapatkan balasan di email seperti ini. Ini di email kepala sekolah. Kemudian Anda akan mendapatkan seperti ini untuk login PDDS. Ini sampel yang dikeluarkan oleh panitia pusat, lebih kurang seperti ini. Oke, ini sudah selesai pada tahap membuat akun untuk login PDDS. Oke, selanjutnya kita akan melihat langkah atau alur mengisi PDDS di jalur seleksi prestasi akademik. Yang pertama seperti ini, kita bisa lihat bahwa dari sekolah masuk ke jurusan ini adalah proses pengisian data Dapodik bagi yang memiliki sudah PLN. Kemudian KKM ini adalah yang diinput oleh operator sekolah. Kemudian siswa Dapodik bagi yang memiliki NPSN dan sebagainya. Kemudian input nilai oleh semua sekolah. Kemudian finalisasi sebelum pendaftaran PDDS ditutup. Artinya sebelum sebelum 13 Februari artinya sudah selesai finalisasi PDDS. Nah, berikut langkah cara loginnya.
Jika ini sudah punya akun PDDS, berarti kita langsung lanjut login seperti ini. Kita login, sudah punya, langsung isi, kemudian akan muncul seperti ini profil sekolahnya. Langsung lanjut. Ini kualitas gambarnya kurang bagus karena kita ngambilnya di screenshot dari bahan sosialisasi dari panitia pusat. Kemudian ini seperti ini adalah langkah tahapan pengisian kurikulum yang diinstruksikan atau yang disosialisasikan oleh panitia pusat. Begini bentuknya. Untuk kami dari panitia lokal tidak bisa mengakses karena ini adalah akun dari lembaga pendidikan SMA Sederajat di tempat Bapak Ibu masing-masing. Jadi kami tidak punya ID atau kode login untuk akseskan ini semua. Sehingga tutorial yang kita buat untuk bagian yang ini kita gunakan bahan dari sosialisasi nasional. Oke. Jika sudah selesai tahapan dengan tahapan, maka nanti akan finalisasi PDDS seperti ini. Misalnya IPS reguler ada 19 orang, untuk IPA ada 26, ya, agama ada 27, total 71 siswa. Jumlah kota 71, sisa kota 0. Oke, langsung saja nanti tinggal cetak data siswa. Ini bisa dilakukan oleh operatornya. Nah, jika sudah selesai, maka tahap selanjutnya kita akan melakukan pendaftaran, yaitu yang melakukannya adalah siswa. Dia melakukan registrasi siswa. Ini menggunakan NISN, NPSN, dan email aktif ini. Ini juga bisa dibantu oleh operator. Kemudian melakukan validasi akun yang akan dikirimkan ke email siswa. Kemudian siswa melakukan login, ngecek data rapor. Jika memang ada kendala, nanti dari siswa ini akan menghubungi operator sekolah untuk perbaikan. Jika tidak, kemudian upload rapor prestasi, kemudian pilih program studi, kemudian langsung melakukan cetak bukti pendaftaran. Ini adalah tahapan terakhir untuk pendaftaran siswanya. Kalau kita lihat di sini nampaknya sangat mudah, tapi prosesnya memang agak sedikit jelimet karena tahapan demi tahapan harus dilewati. Harus banyak koordinasi dengan operator. Nah, ini dia. Ini merupakan tahap seleksi atau pengumuman kelulusan. Pertama, pertama dari panitia pusat akan melakukan proses pemberian nilai atau skor yang dilakukan oleh panitia nasional, kemudian seleksi. Ini pada saat penentuan seleksi ini biasanya dihadiri oleh ketua atau rektor dari berbagai perguruan tinggi yang di bawah Kementerian Agama. Kemudian baru ditentukan pengumuman sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, yaitu pengumuman SPAN kita yaitu tanggal 3 April 2023. Oke, selanjutnya alur koordinasi jika terjadinya kesalahan atau ada keluhan-keluhan dari siswa. Kita mulai dari sini. Siswa boleh langsung helpdesk-nya Sepan Petekin atau Humas. Kemudian dari siswa juga bisa ke sekolah. Untuk caranya gampang seperti ini. Catatan penerimaan keluhan, tanyakan hal berikut: dengan siapa, ya kan? Jenis sekolah, nama sekolah, NPSN, dan keluhan. Catatan dalam menyampaikan dari Petekin ke helpdesk berikut: NPSN, nama sekolah, dan keluhan. Ini adalah alur koordinasi dan cara melakukan penyampaian keluhan. Nah, kalau untuk berkaitan dengan data sekolah, kita mulai dari ini sekolah. Kalau sekolahnya MAK atau PDF dan sekaliannya atau sebagainya yang di bawah Kementerian Agama, maka koordinasinya ke MIS. Kalau SMA dan SMK atau sekolah umum lainnya, kita konfirmasinya itu ke ini Perpal, ini di bawah Dapodik. Nah, baru nanti kita melakukan sapa ke helpdesk SPAN, kemudian atau bisa saja sekolah dari NPSN-nya, bisa langsung ke helpdesk-nya. Oke, selanjutnya alur perbaikan data. Ini alurnya. Yang pertama dari Dapodik butuhkan siswa, baru ke Sepan Petekin, baru ini kan bisa. Ini sudah jelas ya. Siswa NISS bisa langsung. Kemudian Dapodik
NISS ke SPAN, hashtag SPAN. Mungkin ini alurnya nanti bisa dilihat. Untuk keterangan lebih lanjut nanti petunjuk teknisnya akan kita kasihkan PDF atau ialah PDF di deskripsi tutorial di bawah ini. Nah, ini dia mengisi PDF. Ini sudah jelas ini. Ini penjelasan atau penekanan tentang alur-alur tadi. Itu dimulai dari PDDS. Ini jadwalnya. Ya, di bawah Kemendikbud jika terdapat kesalahan satuan pendidikan pada laman Verpal data Kemendikbud. Ini kan pengaduannya. Bagi satuan pendidikan madrasah kita fokusnya di EMIS. Untuk SKP dan muadalah lainnya juga di bawah EMIS. Kemudian data pokok data siswa perbaikan halaman ini juga di bawah Kemendikbud RPSI. Kemudian ternyata Anda akan melakukan pembatalan. Pembatalannya juga bisa dilakukan dimulai pada tanggal 20 sampai 13 Februari. Artinya sebelum proses proses pengumuman dilakukan atau proses penskoran dilakukan. Nah, apabila Anda memang betul-betul ingin melakukan pembatalan, Anda nanti akan membuat atau mengajukan berbentuk surat permohonan. Untuk file surat permohonan nanti akan kita sematkan linknya di bawah deskripsi ini, deskripsi tutorial ini. Nanti Bapak Ibu boleh lihat di bawah sudah kita sediakan. Kemudian selanjutnya, ini dia. Kalau kita lihat skema alur koordinasi ini ya. Dan kalau SMK, Dapodik, kalau MA, EMIS, Pusdatin langsung ke SPAN. Nah, ini contoh dari Hepsek tadi. Kemudian ini Hepsek yang dari SPAN. Ini bisa dilihat, bisa dari ini Sapa, Info SPAN, bisa lagi WA chat, SPAN UPDKin. Oh, ternyata Anda tidak mau ke sini, mungkin nanti kita bantu dengan hashtagnya dari panitia lokal, yaitu seperti ini. Bisa dari steinselkepid.ac.id atau bisa langsung ke kampus atau bisa chat nama panitia lokal dengan 0812 1760 2226. Mungkin itu saja pertemuan kita untuk tutorial jalur seleksi prestasi akademik. Jangan lupa dukung channel kami dengan melakukan like, subscribe, karena nanti akan ada informasi-informasi terbaru yang akan kita sajikan di tutorial atau akan kita sajikan pada channel-channel ini. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada tutorial kali ini. Jangan lupa dukung channel kami dengan melakukan like, subscribe, agar tutorial-tutorial selanjutnya Anda akan langsung mendapatkan. Karena banyak tutorial di antaranya pengumuman, cara pengisian UKT dan sebagainya untuk mahasiswa baru, itu akan sangat menguntungkan atau memudahkan Anda dalam proses-proses selanjutnya. Cukup sekian, lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.